Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama PCR nih. Kita lanjut ke part 7-nya ya guys. Jantungku bergemuruh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagai tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku serasa dicabut. Sosok itu tepat berada di atasku. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangannya yang penuh koreng dan bernanah menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuhku semakin gemetar. Tak terkendali, aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun, sekedar untuk menghilangkan bayangan kolong wewe itu dari benakku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap, aku berhasil menenangkan riuh jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang. Ketika tiba-tiba ada suara berdebum, jatuh tepat di belakangku. Oh my god, apa itu guys? Usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Aku 100% yakin kolong wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas. Beban karir yang kubawa aku rasakan kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakangku, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku yang imut ini. Detik ini, aku bahkan sudah tak sanggup lagi untuk menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku. Dan sekejap hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja. Tapi aku masih tidak berani untuk bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitar. Aku hanya tak tahu dia ada di mana. Ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perutku, naik ke dada hingga akhirnya mencengkam bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh borok-borok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Sungguh mengerikan guys, ampun. Wajah itu terus naik, matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti dia merayap di perutku, naik ke dadaku, leher, dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku, semakin dekat dan semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka, menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Bayangin guys, kalau kalian ada di posisi dia, pasti kalian ngompol guys. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku. Ketika aku menyentuhnya, tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang. Kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih. Menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam kolong wewe itu menusuk leherku. Udah tenang, jangan panik. Setan sialan itu sudah nggak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu, aku kembali tenang. Tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih bang, suaraku terdengar lirih. Tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya entah bagaimana nasibku dan Ayu. Bukan gue, jawabnya pelan, sambil membereskan kompor bekas memasak air panas. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius padaku. Berterima kasihlah sama Nyilingga, dia terucap. Aku masih menatapnya bingung. Nyilingga siapa sih bang? Tanyaku. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku.
Emang kalian bocah nggak tahu adat ya? Nyilingga itu orang yang rumahnya di Batu Lingga, yang kalian kotorin. Aku masih tetap bingung dengan jawaban-jawabannya. Tapi orang kan bang? Tanya aku lagi. Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Penguasa Ciremai. Kami kembali berjalan. Semakin ke atas, hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini. Walau tidak sebanyak tadi, sebagai gantinya banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Ada yang tiduran di jalur, di bawah pohon, ada yang menangis sesenggukan di antara semak-semak. Sosok semua itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat, aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas ada tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana aku lihat ada suatu benda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. 2 orang pendaki yang sedang sibuk memasak. 1 orang lainnya tampak duduk di mulut tenda, kakinya menjorok keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain. Di sekitar mereka, hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki ini ketika orang itu mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepala. Sekarang ini mereka nggak bisa melihat kita, boy, katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apa aku sudah menjadi hantu? Oh, berarti tuh guys, ini si Adi itu, dia ada di, apa sih namanya ya? Alam gaib. Sedangkan itu para pendaki, dia itu manusia. Tetapi si Adi adalah arwahnya. Menurutku itu ya guys. Nanti kita lihat aja. Yuk next. Kita dan mereka ada di tempat yang sama tapi berbeda dimensi. Sambung orang itu lagi. Percuma nyapa, mereka gak akan dengar. Aku lalu menunjuk sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu. Meminta penjelasan, mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang. Disiksa kelaparan dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu menggamit lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib Gunung Ciremai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Nah, Adi ini sangat menyesal guys. Jadi buat kalian yang nasibnya nggak mau sama seperti Adi sama Ayu, kalian harus jaga sikap. Oke. Jaga sikap dan juga jangan buang sampah sembarangan. Di hutan maupun di mana aja, kalian harus jaga kebersihan. Perhatianku teralih oleh suara gemerisik di semak-semak di kanan dan kiriku. Sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar nafas berat. Aku mencolek orang itu, bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuanku. Hingga terus-terusan mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu, akhirnya terhenti. Bawel banget lu sumpah, makinya. Sini gue jelasin biar diem. Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan menghisapnya dalam. Nggak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kolong wewe. Tadi gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kolong wewe jarang balik, betul? Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong, walau susah. Tapi mereka nggak kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kolong wewe, udah nggak akan bisa ngomong lagi. Kolong wewe nggak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. Nah, aku nggak bisa bayangin nih guys, sosok kolong wewe ini seperti apa. Pantes ya, di
orang-orang di sekitarku dulu pernah bilang kalau main-main pas maghrib terus nggak pulang dulu. Kalau orang Jawa, kalau di desa aku nih nanti jadi tetein kolong wewe kayak gitu. Terus nanti katanya nggak bisa ngomong kalau ditetein kolong wewe. Pantes, oh ini jadi ceritanya biar nggak bisa nyeritain bentuknya si kolong wewe ini. Jadi kolong wewe bisa ya, pinter banget. Sampai sini aku mulai gemetar lagi membayangkan bentuk kolong wewe yang sungguh menjijikan tadi. Kolong wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Dia nggak akan ngelepas lu boy. Tapi dia nggak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Makhluk apaan bang? Tanyaku. Dia menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan. Harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang, kataku. Dia tersenyum kecut. Baik bukan pilihan yang tepat boy. Dia kembali menghisap rokoknya. Terus bang, aku bertanya menyelidik. Buat ganti penjaganya, ada sesuatu yang nanti harus dikorbanin. Ada yang harus dikorbanin. Kepo ya kali ini ya. Sama aku juga. Nanti kita lanjut ke next episode. Kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sering mendaki, biar teman-teman kalian tahu tentang cerita ini, biar enggak ngulangin kejadian si Adi dan si Ayu. Jangan lupa share, like-nya jangan pelit, sama subscribe karena semuanya itu gratis, nggak bayar. See you.